Mari kita lanjutkan dengan pembacaan salat burdah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Saidi. Kepada beliau kami persilahkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك بإيد الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Demikianlah telah sama-sama kita membaca salawat burdah. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat ini sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Baik para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi hari ini, ada informasi yang ingin kami sampaikan, yaitu pada saat ini dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan, pengurus DKM Masjid Taufikur Rahman mengadakan perbaikan tempat wudhu atau perluasan tempat wudhu dan juga rencana penggantian karpet baru dan juga ada penambahan AC dan kipas angin. Jadi kami mohon kepada para jamaah muhsinin dan muhsinat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan renovasi maupun
lelang karpet dan juga penambahan AC bisa menghubungi kepada pengurus Masjid Jami Taufikur Rahman. Baik, para jamaah sekalian, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ikut bagian atau ambil bagian dalam amal kebaikan tersebut. Satu jam ke depan, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita. Mari kita ikuti kajian fikih dengan materi kitab Safinatun Najah. Dan pekan ini sudah sampai kepada bab alamatul bulug, ya, tanda-tanda balik, yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad Zarkasi Alsi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim, mempelajari ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu tanda ilmu itu bermanfaat, dikatakan oleh salah satu guru kami, salah satu tanda ilmu bermanfaat itu dia ada ketika dibutuhkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita lagi butuh, kita ingat, nah itu manfaat. Kita mau wudu, ingat pelajaran wudu kemarin. Kita mau akikah anak, ingat kita pelajaran akikah waktu di majelis taklim. Itu namanya manfaat. Jadi salah satu tanda atau ciri ilmu bermanfaat, ilmu yang datang pas kita butuh. Wah gitu. Dulu kita sempat belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun lalu, datang waktunya kita butuh, ingat tuh. Nah itu namanya ilmu bermanfaat. Tapi kalaupun kita nggak dapat ilmu yang manfaat, syukur-syukur duduknya kita di sini jadi pahala begitu. Kan kalau biar manfaat kan ngapalnya kudu kenceng kan gitu. Kalau ngapal kudu kenceng, pikiran kita kan udah banyak banget masalah nih. Apalagi sekarang kan minyak mahal, telur mahal, token nyala mulu dari rumah kan gitu. Udah mau ngapalin macam-macam susah gitu. Udah yang penting duduk dengerin majelis ilmu, insya Allah dapat pahala. Setidaknya kalaupun rada kagak ngerti begitu, tapi duduknya kita di sini insya Allah jadi pahala buat tambahan amal ibadah begitu. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun alamatul bulughi salasun. Fasal ini membahas tentang tanda-tanda balik. Jadi tanda orang kena hukum syariat, terkena kewajiban syariat, dapat dosa kalau dia maksiat, itu tandanya salasun 3. Jadi biar kita tahu nih, ntar ketika saya tahu anak-anak kita, mungkin anak kita belum pada paham, tapi kan kita paham nih bahwa orang yang sudah balik itu wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, kalau dia punya wajib haji. Tanda orang balik ada 3. Dari 3 tanda ini 2 buat laki-laki, ini 3-3-nya perempuan bisa. Jadi 3 tanda ini perempuan 3-3-nya ada, kalau laki cuma 2 gitu. Apa yang pertama? Alamatul bulughi salasun fi haqqi dzakari. Yang pertama tamamu khamsi asyrata sanatan, yaitu sempurnanya umur seorang anak 15 tahun. Itu yang pertama. Ini laki perempuan tuh, fi dzakari wal unsa. Laki perempuan kalau sudah genap 15 tahun berarti udah balik. Tapi 15 tahun ini 15 tahun qamariyah, 15 tahun hijriyah, bukan masehi. Jadi kalau masehi ini kan lebih rada panjangan kan ya. Orang secara masehi mungkin umurnya 10 tahun, tapi kalau dihitung pakai qamariyah hijriyah itu bisa jadi 11 tahun atau mungkin 11 tahun lewat. Jadi yang disebut umur balik 15 tahun itu qamariyah, itu pun kalau sebelumnya dari mulai 9 tahun sampai 15 tahun nggak punya tanda haid, nggak punya tanda keluar air mani. Maka kan mulainya 9 tahun nih, orang mulai keluar haid disebut balik perempuan. Laki juga sama 9 tahun. Dari mulai 9 tahun nggak keluar air mani, nggak juga mimpi basah, maka baliknya make umur begitu. Baliknya make umur berapa? Umur 15 tahun qamariyah. Maka kita kalau punya anak konversi tanggal lahirnya ke qamariyah, dihitung ulang. Sekarang kan kalau mau konversi tanggal ke qamariyah gampang, tinggal taruh di internet tuh tanggal 2 bulan Februari tahun 2002 misalnya. Tinggal pencet dah, klik konversi ke hijriyah, nanti ketemu. Sekarang 1443 apa 42? 1443. Nah, tinggal hitung dah tuh berapa umur anak kita. Kalau sudah 9 tahun, ini bakal ketemu nih tandanya nih. Entah itu dia mimpi basah, entah itu dia haid kalau perempuan. Kalau dia nggak ada tanda-tanda itu berarti nanti baliknya pakai umur, yaitu 15 tahun qamariyah. Dan itu juga kita juga ngukur nih tanggal kita, tanggal lahir kita pakai qamariyah. Karena yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, Nabi Muhammad pernah ngomong. Kata Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kata Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Nah, itu qamariyah tuh. Kan umur umat tuh kan mirip-mirip kayak nabinya kan begitu. Nabi siapa yang panjang banget umur? Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh sampai sekian ribu tahun tuh kan dia. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu 1700 sekian tahun. Pengikutnya itu cuma 10 orang tuh. Itu ceritanya, itu cerita Nabi Nuh. Dakwah Islam sampai umur 1700 sekian, yang ngikut cuma 10 orang. Berarti per 10 tahun Nabi Nuh cuma dapat murid 1 orang doang begitu. Per
Itu kiai mana yang kuat bikin pesantren 10 tahun, santri cuman atu kan gitu. Tapi Nabi Nuh dakwah terus sampai akhirnya turun perintah bikin kapal. Jadi kalau kita ngikutin Nabi Muhammad itu kan 63 tahun sekian bulan qamariyahnya. Kalau hijriyahnya mungkin 61 tahun sekian kata Ar-Rahiqul Maktum. Ada Syekh namanya Sofiur Rahman Al-Mubarak Kafuri. Dia ngitung umur Nabi Muhammad pakai hijriyah qamariyah. Kalau hijriyah kan gitu udah kenal 63 tahun sekian. Tapi kalau Masehinya itu 61 tahun sekian gitu. Nah, kita konversi ini umur kita nih. Kalau sekarang kita umur 30 tahun, berarti kira-kira 33 tahun lagi tuh gitu. Ngikutin Nabi itu. Kalau kita udah 40, berarti 23 lagi nih. Jadi kalau kita udah 62 tahun 11 bulan, itu sebulan lagi tuh nggak boleh ada pantangan tuh, makan enak, jalan-jalan aja ke puncak, ke Anyer gitu. Sebulan lagi soalnya. Jadi kagak boleh ada pantangan yang kayak gitu. Jadi umur anak itu dikatakan balik 15 tahun. Kalau memang tidak ada tidak ada tanda-tanda dia haid atau dia ihtilam mimpi basah. Wabtida'uha, dan dihitung 15 tahun itu min infisali jami'il badan. Dihitungnya dari seluruh badan keluar dari rahim ibunya. Hari apa tuh? Hari Selasa jam sekian. Maka itu tuh mulai hitungan hitungan umurnya. Jadi kalau masih di kandungan belum. Walaupun kata dokter ini masih 2 minggu lagi gitu, tapi kemudian udah keluar belum 2 minggu lagi, itu dihitung tuh. Itu namanya umur tanda balik kalau pakai umur. Wa tsani, yang kedua al-ihtilam. Ihtilam itu bahasa sekarangnya mimpi basah. Ihtilam itu mimpi basah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang nggak pernah mimpi basah seumur umur begitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah, karena kalau dia mimpi basah itu cacat daripada kemuliaan seorang Nabi SAW. Karena mimpi itu kan hasil dari olah pikiran. Olah pikiran itu muncul dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita pengen. Maka kalau orang lagi rada pengen kemudian kagak tercapai, bisa jadi mimpi kan begitu. Mimpi basah tuh emang rada lagi pengen itu dia. Apa emang udah tandanya begitu. Maka kalau itu terjadi kepada Nabi Muhammad, itu cacat, nggak boleh itu. Makanya Nabi Muhammad nggak pernah dibikin mimpi basah. Sebagaimana juga Nabi Muhammad tidak pernah dibikin lupa. Jadi orang kagak boleh kalau bilang Nabi Muhammad lupa, itu cacat itu buat Nabi Muhammad, kita nggak boleh bilang begitu. Kalaupun terjadi Nabi Muhammad lupa, lupanya itu bukan karena beliau nggak ingat, bukan karena ada khalal dalam otaknya, tapi karena li as-sunnah, kata Nabi Muhammad gitu, innama ansa li as-sunnah. Saya lupa, cuman lupanya Nabi Muhammad tuh biar jadi syariat, kan gitu. Nabi Muhammad dulu dibikin lupa oleh Allah sehingga sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ditegur sama seorang sahabat namanya Dzul Yadaini. Ya Rasulullah, anasita am qasarta? Ya Rasul ini lupa apa emang kita sengaja qasar sholat jadi 2 rakaat? Kemudian kata Nabi Muhammad, asadaqa Dzul Yadaini. Itu Dzul Yadaini ngomong gitu benar tuh gitu. Kita sholat 2 rakaat. Kata Sayyidina Abu Bakar, iya benar ya Rasul, kita sholat 2 rakaat. Nah baru dah habis sholat lengkapin 2 rakaat lagi. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, innama ansa li as-sunnah. Lupanya saya itu bukan lupa otak gitu. Karena itu bisa jadi serangan orientalis sama orang sekuler. Masa umat Islam ngikutin Nabi yang pikun, gitu ntar tuh. Kan begitu. Enggak, Nabi Muhammad gak pernah lupa. Nabi Muhammad selalu ingat, itu yang Allah kasih.
Kalaupun Nabi Muhammad lupa itu buat kita, buat jadi syariat. Kalau saja seandainya Nabi Muhammad tidak dibikin lupa, kan kita juga bingung kalau kita lagi sholat lupa. Bener apa enggak? Nggak, jadi ada contohnya kita. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah lupa itu sepanjang sholat, maka kita bingung nih. Kan ya, kalau lagi lupa apa gimana ini kan gitu. Nggak ada contohnya. Maka Nabi Muhammad dibikin lupa dalam satu kondisi bukan karena dia tidak ingat, tapi li as-sunnah, untuk jadi sunnah, untuk jadi syariat. Ya kan, modelan kita kan sholat lupa mulu kan gitu. Apalagi sholat subuh. Ini kalau sholat subuh di masjid sih alhamdulillah kan. Kalau di rumah kan ya, wong sukma belum nyatu dia udah sholat kan gitu. Pas bangun dia bingung nih rokaat 2 apa gue baru bangun. Lupa tuh kan ya sholat zuhur. Makanya itu sunnahnya sholat malam itu dibikin 2 rokaat. Sholat witir 2-1. Kalau mau 5 2-2-1. Kalau mau 7 2-2-2-1. Itu sholat malam kan gitu, masna. Salah satu hikmah kenapa sholat malam dibikin 2 rakaat oleh Nabi Muhammad, karena malam itu adalah waktu lelahnya orang-orang, waktu capek. Kalau kita lagi capek disuruh sholat langsung 5 rakaat, takutnya keder gitu. Apalagi witir kan mereknya sama semua tuh witir tuh. Dari mulai kalau bikin 3 rakaat, 1 ya begitu, 2 ya begitu, kan kagak boleh ada tahiyatnya. Kalau witir pakai tahiyat awal, jadi kayak maghrib itu kagak boleh, kagak sah. Jadi dalam mazhab Syafi'i sholat sunnah yang lebih dari 2 rakaat kagak boleh ada tahiyat awal. Sholat sunnah yang lebih dari 2 rakaat pakai tahiyat awal tuh sholat sunnahnya kagak sah. Sholat witir dibikin 3, nggak apa-apa dibikin 3, cuman langsung 1, 2, 3. Jangan pas rakaat kedua dia tahiyat awal, kagak boleh. Makanya kata ulama, dan itu berdasarkan hadis Nabi, sholat malam tuh bagusnya 2. Ini sholat tahajud 2 rakaat, bangun lagi 2 rakaat, begitu. Kalau langsung 4 boleh nggak apa-apa. Langsung 8 boleh kalau ini mah, kalau emang kagak lupa mah, kalau kagak keder gitu. Man bagusnya 2 begitu. Jadi apa namanya ihtilam. Yang kedua tanda orang balik itu ihtilam al-imna. Baik itu ihtilamnya secara alami bahwa memang dia mimpi basah, atau memang imna. Imna itu sengaja dikeluarin begitu. Sengaja dikeluarin fidzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan litis aisinin, setelah umurnya 9 tahun kira-kira begitu. Jadi 9 tahun tuh bukan bukan mesti 9 tahun. Kira-kira kurang dikit apa lebih dikit. Kalau udah 9 tahun entah kurang dikit lebih dikit. Kalau dia keluar air maninya, entah itu make dikeluarin bagaimana terserah modelnya mau dikeluarin begitu ya. Saya nggak usah ngajarin, kok udah pada bisa kan ya. Nggak usah model bagaimana keluarnya, baik itu mimpi basah atau dikeluarin. Kalau beneran itu keluar, itu tanda balik. Nggak itu. Jadi nggak pernah mimpi basah nih. Dia bocah iseng mimpi basah gak pernah, dia coba kan. Sama temennya akhirnya keluar juga, berarti udah balik tuh. Jadi itu yang namanya tanda balik. Ail imna wa in lam yakhrujil mani minadzakar ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahum. Walaupun kemudian enggak keluar, jadi ada orang yang berusaha mengeluarkan tapi kemudian ada rasa yang keluar kemudian dia tahan. Itu juga sudah termasuk bagian daripada al-ihtilam. Daripada ihtilam, entah itu dengan mimpi basah, entah itu dengan dikeluarkan air maninya make tangan, atau dengan benda apapun yang menunjukkan bahwa air maninya keluar. Air mani itu 3 cirinya. Pertama, di sini nggak ada. Di salah satu 3 ciri air mani. Pertama khurujuhu biduf'ah, keluarnya tuh memancar, muncrat. Yang kedua raihatuhu kal ajini idza kana radban, kalau dia masih rada basah
baunya tuh kayak adonan roti. Saya nggak pernah bandingin ya adonan roti sama air mani baunya sama apa enggak. Cuman di kitab memang begitu disebutin. Wa in kana jafan raihatuhu kalbedi. Kalaunya dia udah kering itu kayak apa putih telur begitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yaqubuhul futuru. Kalau dia keluar maka setelah itu badannya jadi lemas. Itu 3 ciri air mani. Nah 3 ciri air mani ini biar bisa bedain mana air mani mana bukan. Karena yang keluar dari kemaluan laki-laki ini khususnya itu ada 4 tuh. Pertama air kencing, kedua air mani, ketiga wadi, keempat madhi. Mana air mani mana madhi? Lihat ciri-cirinya. Air mani itu cirinya 3, keluarnya bitadafuki, keluarnya memancar. Yang kedua raihanya baunya kayak adonan roti kalau masih basah, kalau kayak kering kayak putih telur, maksudnya putih telur yang rada busuk begitu. Kemudian yang ketiga yaqubuhul futur, habis keluar dia rada lemes. Nah gitu. Jadi kalau salah satu dari 3 ciri ini ketemu, air mani itu namanya. Walaupun nggak 3-3-nya, salah satunya aja keluar itu air mani. Kalau madhi itu keluarnya ketika apa kalau bahasa orang gede itu pemanasan gitu. Tahu gak pemanasan? Ini ya banyak bocah sih ini nggak enak ngomongnya. Apa kalau bahasa kerennya foreplay itu namanya madhi. Wadi madhi juga bisa keluar karena berfantasi. Ada fantasi, orang mikir macam-macam, fantasi keluar. Kalau wadi itu cairan yang tipis, tidak lengket, dia tipis, rada keruh, keluarnya biasanya bagi orang yang punya penyakit setelah air kencing. Jadi habis kencing disusul tuh keluar dikit, itu namanya wadi itu. Dari 4 jenis ini yang keluar, air kencing, mani, madhi, wadi, semuanya najis kecuali air mani doang gitu. Nah maka dijelasin tuh ciri-cirinya oleh ulama. Kalau air kencing, kalau kalian kencing kan gak gue sudah jelasin, emang begitu kan, bervariasi warnanya, ada yang kuning, ada yang hitam bang. Ada yang rada abu-abu, ada yang putih bersih, banyakan makan timun tuh dia tuh, air mulu isinya kan gitu. Nah itu air kencing najis tuh, dan biasanya air kencing banyak keluarnya. Tapi air mani suci, keluarnya sedikit. Nah itu salah satu karakter toharoh, bahwa toharoh itu sifatnya ta'abudi, ritual, tidak bisa dilogikakan. Kan mestinya logika kita bilang kalau yang keluar banyak besar maka mestinya mandi kan begitu. Kalau yang keluar dikit doang mah wudu aja dah kan begitu. Tapi kan enggak, justru yang keluar air kencing najis banyak, wajibnya cuma wudu. Tapi air mani yang keluar itu dikit kan, nggak pernah banyak orang keluar air mani, paling berapa cc kan ya, nggak sampai 1 liter kan. Bukan air mani itu kencing beneran itu namanya kalau 1 liter. Keluar cuman 1 cc, 2 cc, 3 cc, tapi wajibnya mandi. Nah, kan nggak masuk di otak tuh. Mestinya kecil ketemunya kecil, gede ketemu gede kan begitu. Nah ini keluarnya dikit suci tapi wajib mandi. Kenapa? Ya ta'abudi, wahyu begitu bilangnya. Itu namanya perkara ta'abudi dalam toharoh. Banyak perkara yang sulit untuk dilogikakan. Tanah yang kita bilang kotor rupanya suci itu tanah. Kan ya? Kita kan sering apa yang ngelarang anak kita, jangan main tanah kotor kan, ya main kotor-kotoran kan bahasanya kita gitu. Tapi ternyata tanah yang kita sebut kotor tuh dalam pandangan syariat itu suci rupanya. Bisa dipakai buat bertayamum kalau lagi nggak ada air, dan orang boleh sujud di atas tanah, sholat di atas tanah. Yang penting gak ada tai otoknya kan ya, gitu. Bersih tuh tanah. Kalau ada tai otok ya jangan gitu. Anjing tuh yang kita lihat kan, anjing Roman cakep-cakep banget kan begitu. Kita lihat di YouTube, apa mungkin kita punya tetangga non muslim merah anjing kan dimandiin rajin banget kan, cakep banget tuh anjing.
Malah ada yang anjing sama anak lebih cakep anjing daripada anak kan. Iya kan gitu. Sampai dilombain tuh anjing, ada lomba ketangkasan anjing, ada lomba kecantikan anjing. Tapi segitu cantiknya tuh anjing kata syariat najis, ya najis sudah. Nggak bisa kita bilang najis dikit kali kan, nggak bisa. Najis sebadan-badannya itu najis. Kenapa dikatakan najis? Karena air liur yang keluar dari tubuhnya dibilang najis sama Nabi kan gitu. Itu kalau dijilat air liur oleh anjing najis besar tuh, cuci 7 kali. Nah, kata ulama di badan kita nih termasuk badan hewan ada yang keluarnya melalui proses perubahan wujud. Ada yang keluarnya nggak mesti ada proses, emang muncul dari badan kita, dari badan makhluk ini. Yang keluar melalui proses perubahan tuh kotoran kita. Masuknya telur, keluarnya kuning, kan ya. Masuknya ayam, itu yang keluar dari tubuh kita melalui proses perubahan. Semua ulama sepakat najis. Gitu. Semua ulama sepakat hukumnya najis. Tapi kalau dia keluar dari tubuh kita nggak ada perubahan, nggak pakai perubahan, karena emang muncul dari emang Allah ciptakan badan begini, ada ludahnya, ada itunya, maka yang seperti itu tuh tidak najis. Air liur tuh nggak najis. Tapi kalau dibilang anjing air liurnya najis dan itu Nabi Muhammad yang nyebut, berarti sebadan badannya tuh najis. Karena bagi kita yang najis tuh yang keluar dari tubuh yang sebelumnya ada proses perubahan, karena masuknya sebegini keluar begitu. Tapi kalau air liur itu kan tidak ada perubahan, emang dari badan kita begitu. Kalau air liur itu dihukumi najis, berarti sebadan badannya tuh najis. Karena air liur itu kan dari perut naik ke ini, kemudian masuk ke pori-pori, keluar dari keringat, nempel di bulu, kan begitu. Itu kenapa ulama Syafi'i bilang anjing najis. Kenapa? Nabi yang nyebut gitu. Jadi orang kita sekarang nih lagi dibego-begoin sama orang orientalis. Dari mana alasan anjing dibilang najis kan gitu. Nabi Muhammad bilang air liurnya dong, iya gara-gara air liur itu. Makanya kalau kita belajar alhamdulillah ketemu tuh sebabnya kan begitu. Akhirnya kita gara-gara kagak ngerti, iya udah mulai baye-bayean dah sama najis. Nah, aman anjing udah biarin dah. Anjing kan najis cuman air liurnya doang, badannya enggak kan gitu. Akhirnya dipegang-pegang. Udah perempuan pakai cadar lagi miara anjing kan. Maksud saya bahwa perkara ini najis itu bukan perkara sepele dalam pandang, karena perkara najis atau enggak najis itu syariat itu. Jadi dan ulama sudah terpatri dalam dirinya bahwa dia tidak boleh mengeluarkan fatwa kecuali berasal dari Al-Quran, Sunnah atau ijma dan juga jalur-jalur yang disepakati dalam berijtihad. Dan fatwa yang keluar dari orang-orang, dari ulama-ulama Syafi'i itu bukan fatwa sembarang. Nah kita sekarang mulai digoyang-goyang nih sama orang orientalis sekarang, sama orang sekuler. Nggak usah terlalu ini sama ulama, kita sama-sama muslim, sama-sama manusia yang hormati aja kan begitu. Akhirnya kita mulai excuse, mulai udah biarin dah kagak sholat, emang anak muda. Orang anak muda kagak sholat dibiarin katanya. Namanya juga anak muda, malam-malam genjang-genjreng nggak apa-apa kan. Ntar aja mati kita juga yang disuruh tahlilin kan ya. Kan iya bener kan. Mati kita juga yang suruh tahlilin. Kan itu. Ntar saya bilang biarin lah mati emang udah tua kan. Ntar dia ngomel juga. Kita ngajarin kayak gini kagak mau, disuruh ikut majelis taklim ogah kan begitu. Diajarin najis, capek amat sih jadi orang Islam. Ini urusannya tabu di ritual. Kalau perkara yang kagak ada urusannya ritual, kita boleh-boleh aja. Dagang, ambil dah dagang tuh seuntung-untungnya. Mau nyari untung gede silahkan, syariat kagak pernah ngelarang. Yang syariat larang tuh nimbun barang untuk barang yang orang lagi butuh tuh yang kagak boleh. Nah ini aku nih, kita modal beli 1.000, kita jual 10.000, boleh apa enggak? Boleh, syariat kagak pernah larang. Gitu. Kita mau istilahnya
mau jual ambil keuntungan. Kita beli mobil yang banyak kita sewain. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Emang kagak ada syariatnya, enggak ada ritualnya. Tapi pada hal yang ada ritualnya kita tunduk sama aturan syariat. Begitu. Karena agama ini buat Allah, bukan buat kita. Kalau agama buat kita ya kita bikin seenak-enak aturan, kan ya. Agama ini kita tunduk sama Allah pada aturan yang Allah sudah bikin. Begitu. Jadi jangan kemudian kita mulai eksus, kan begitu. Dan ya mulai itu masuk ke mana media sosial, Instagram. Dibuatlah seakan-akan maksiat itu jadi biasa. Tapi sebaliknya orang taat kepada Allah tuh jadi dibikin malu, kan begitu. Ya kan dikesankan, wih, bau sorga nih kan begitu. Orang jadi malu akhirnya, malu beribadah. Nah, kita jangan sampai itu begitu. Kemudian yang ketiga, yang kedua ihtilam, mimpi basah bagi laki-laki perempuan kalau sudah 9 tahun kira-kira, maksudnya enggak mesti 9 tahun pas. Ini masih 8 tahun sekian bulan Ustadz, udah mimpi basah, itu udah balik. Jadi 9 tahun bukan enggak mesti harus 9 tahun pas komariah, enggak. Kemarin sih waktu mimpi basah baru 8 tahun sekian bulan, belum 5 bulan 9 tahun. Itu udah balik gitu. Jadi tidak mesti pas. Kemudian yang ketiga al-haid. Al-haid ini khusus perempuan fil unsa litis aisinin setelah umur 9 tahun. Maksudnya sama tadi, kira-kiranya 9 tahun. Artinya kalau dia haid sudah keluar itu darah dari kemaluannya sebelum 9 tahun atau masih 7 tahun, itu bukan darah haid itu. Itu namanya damu fasadin kalau kata kitab begitu. Darah sakit. Orang punya penyakit di perutnya ya keluar darahnya, tapi bukan darah haid. Darah haid itu mulainya kira-kira 9 tahun. 9 tahun terus sampai 15 tahun. Kalau sampai 15 tahun belum juga ya 15 tahun itu jadi tanda balik. Wa ammal khunsa, tadi kan kalau laki perempuan, laki keluar air mani atau nyampe 15 tahun, perempuan keluar air mani nyampe 15 tahun haid. Wa ammal khunsa dijelasin nih kata Imam Nawawi, wa ammal khunsa, sedangkan khunsa, tahu khunsa? Khunsa itu bukan bencong, bukan. Kalau bencong kan laki yang ke perempuanan kan itu bencong tuh. Kalau khunsa itu memang dia lahir dalam keadaan ada kelamin dua-duanya. Kelamin laki ia punya, kelamin perempuan ia punya. Itu namanya khunsa. Dan saya nggak tahu di Indonesia, tapi saya pernah baca berita di Indonesia tuh ada kasus tuh. Namanya Supriyadi kalau dulu ingat, di orang Temanggung. Lahirnya 2 kelamin tuh ada. Cuman karena bapaknya nggak punya duit, biarin aja tuh. Dibiarin begitu Supriyadi sampai gede, dari kecil dibikin kayak laki. Jadi dandannya laki. Sampai akhirnya setelah umur 1 SMP apa kelas 2 SMP, tiba-tiba kelamin perempuannya aktif. Kelamin perempuannya aktif, yang laki malah gak aktif tuh. Akhirnya kemudian dioperasi. Jadi perempuan tuh sekarang Supriyadi. Tahu namanya sekarang siapa tuh? Apa Supriyawati apa bukan? Tahu. Itu namanya khunsa, lahir dalam keadaan 2 kelaminnya ada begitu. Bagaimana tanda balik orang yang khunsa? Annahu in amna min dzakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi. Kata Imam Nawawi, dia harus kalau mau dikatain balik harus keluar air mani dari kemaluan laki, harus keluar darah dari kemaluan perempuan. Jadi dua-duanya harus keluar tuh. Baru dikatain khunsa yang sudah balik begitu. Fa in wujida ahaduhuma au kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bi bulughihi. Tapi kalau cuman salah satunya doang yang yang keluar, entah lakinya apa kemaluan laki doang atau kemaluan perempuan, maka tidak dihukumi sebagai orang balik gitu. Itu kata. Tapi dalam kitab lain dikatakan bahwa kalau sudah sampai umur 15 tahun maka dilihat mana yang lebih aktif.
apakah air mani yang keluar dari kemaluan laki atau darah yang keluar dari kemaluan perempuannya. Kalau sampai 15 tahun yang aktifnya darah haid, maka dihukumi sebagai perempuan. Kalau dia punya duit dia operasi. Tapi kalau nggak punya duit, karena kalau nggak punya duit dibiarin, takutnya kapan waktu ada lagi yang aktif tuh kan gitu. Dari kecil udah dihukumin perempuan yang aktif memang perempuan. Cuman kagak dioperasi nggak punya duit begitu. Sampai akhirnya toto yang laki juga hidup. Nah loh gitu. Udah nikah lagi dia sama laki. Nah loh, ketemu udah laki sama laki, nah tuh bing. Jadi kalau yang punya duit begitu. Kalau nggak punya duit ya kita nyumbang. Kalau emang dibutuhin kita nyumbang, kita sumbang buat orang yang kayak gitu. Wa inna ma dzakaral musannif, ini kitab Syekh Syekh Salim bin Sumer menyebutkan kenapa kemudian awal pembahasan kitab fikih dibahas tentang tanda baligh, li'anna manat taklif 'alal baligh. Karena yang dikatakan standar taklif orang terkena ke beban syariat itu asas standarnya adalah baligh. Kalau belum balik, belum kena kewajiban sholat, belum kena kewajiban puasa, maka harus harus dijelaskan tanda balik. Nah ini penting nih, Imam Nawawi nambahin, yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihi madzukura wal inath. Wajib sewajib fardu kifayah bagi emak bapaknya. Jadi emak bapak yang punya anak ini kena kewajiban, tapi wajibnya fardu kifayah. Kalau emaknya udah ngelakuin, lakinya nggak berdosa. Kalau lakinya udah ngelakuin, istrinya nggak berdosa. Apa kewajibannya? Ayyamurahuma bisolati, untuk nyuruh anak walaupun belum balik nih, itu untuk sholat. Wa ma tatawaqqafu alaihi, dan apa-apa yang menjadi kewajiban daripada syarat sah salat, kawuduin seperti wudu, wa nahwihi atau selain wudu yang menjadi syarat sah salat, nutup aurat, wudu, suci dari najis, itu kewajiban orang tua tuh nyuruh. Kapan kewajiban itu datang? Ba'da istiqmali hasab asidin, setelah orang anak itu umur 7 tahun. Jadi kalau sudah 7 tahun, mak bapaknya wajib nyuruh. Dan itu sabda Nabi Muhammad kan gitu. Muruhum li sab'in, kata Nabi Muhammad, perintahkan mereka untuk sholat li sab'in ketika 7 tahun. Wadribuhu li ashrin, pukul mereka ketika sudah umur 10 tahun. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, kita nih wajib orang tuanya nyuruh untuk sholat. Nyuruh aja dulu, nyuruh. Ayo sholat neng, ayo ke musola tong, ke musola. Ngapain sholat? Sholat ngapain? Ikutin imam aja gitu. Imamnya duduk lu ikutin gitu. Pokoknya ikutin aja. Yang penting kewajiban kita beres, kita nyuruh. Ntar lama kelamaan kan dia belajar. Sholat begini ya, kan gitu. Salah satu tanda tercapainya dakwah kepada seorang hamba itu, kata Imam Nawawi dalam kitab ini juga, itu bukan cuma diomongin, tapi make mata yang ngelihat dan kuping yang dengar. Dengan kuping dengar azan tiap hari, orang yang punya akal nanya-nanya, ini orang ngapain sih teriak-teriak, kan begitu. Oh, ini orang manggil ibadah, sholat. Nah, kemudian mata. Makanya orang yang tinggal di komunitas muslim kemudian kagak sholat dengan alasan Ustaz kagak ada yang ngasih tahu saya, tapi kuping sama matanya nyala, itu bener, itu dosa itu dia. Walaupun dengan alasan Ustaz saya kagak ada pengajian sih ngajarin sholat, enggak bisa tuh. Itu kuping sama matanya tuh hidup, berarti dia dosa kalau ninggalin bukan cuma sholat, kewajiban yang lain, puasa, zakat, haji. Ustaz, nggak ada yang ngajarin saya. Emang kita tinggal di mana? Tinggal di Penggilingan. Oh, Penggilingan mah Islam semua. Kalau Islam semua kan itu mata ente ngelihat orang sholat, orang puasa, orang walimatu sapor pergi haji, kan begitu. Kuping ente dengar. Jadi nggak perlu nyampenya dakwah kalau dia tinggal di komunitas muslim. Yang penting matanya ngelihat, kupingnya dengar. Nah, begitu. Tapi kalau orang lahir dalam keadaan matanya buta, kupingnya pun tuli, atau mungkin sehat lagi lahir pas umur balik, umur 7 tahun 8 tahun, matanya buta, kupingnya tuli, nggak wajib tuh sholat tuh.
nggak kena kewajiban sholat tuh, begitu. Nggak kena kewajiban sholat, nggak. Soalnya kita mau bilangin sholat bagaimana? Tong, sholat tong, kagak denger kan dia, begitu. Nih lihat gue sholat, dia kagak ngelihat, orang matanya buta kan. Gitu. Disuruh puasa, tong puasa, kagak denger dia. Dia liatin dah, ntar gue bangun sahur liatin, kagak ngeliat juga kan begitu. Maka orang yang lahir dalam keadaan mata buta, kuping tuli, atau sudah dewasa, maksudnya lahirnya sih sehat, cuman waktu umur 7 tahun, umur 6 tahun kecelakaan matanya buta, kuping tuli, nggak kena dosa tuh anak begitu, nggak kena dosa. Itu apa namanya, kewajiban bagi kita untuk memerintahkan. Lisabi ketika umur 7 tahun begitu. Idza mayyaza, itu pun dengan catatan kalau ketika 7 tahun anak itu sudah masuk umur tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz itu sebelum balik. Kalau di sini disebutin haddut tamyiz, dan standar yang namanya tamyiz itu ayyasira bihaitsu yakulani wahdahuma, dia bisa makan sendiri, wa yashrabani wahdahuma, dia bisa minum sendiri, wa yastanjiyani wahdahuma, dia bisa cebok sendiri. Itu namanya tamyiz tuh. Jadi makan sendiri, minum sendiri, kalau buang air ceboknya sendiri, itu namanya tamyiz. Nah, kalau sudah tamyiz 7 tahun kita perintahin sholat gitu. Ntar sampai 10 tahun boleh dipukul. Boleh dipukul. Kalau 10 tahun boleh dipukul. Tapi mukulnya gimana Ustaz? Mukulnya pakai siwak. Yang diajarin sama Nabi Muhammad, mukulnya bukan nabok, bukan gitu. Bukan tuh anak palanya ditabok. Bukan, mukulnya pakai siwak. Kan begitu. Ba'da kamalitis ihtimalil buluk walil muallim aidan al-amru la darb. Jadi boleh mukul tuh. Tapi kalau muallim ngajar nih, bukan mak, bukan bapaknya, nggak boleh mukul. Dia cuman boleh merintahin, nggak boleh mukul. Kapan dia boleh mukul? Kalau udah diizinin, illa biiznil wali, kecuali kalau diizinin sama bapaknya. Bawa nih Ustaz, anak aneh ajarin nih ngaji gitu. Ini kalau disuruh apa-apa kagak mau, pukul aja. Dapat tuh izin tuh, boleh tuh gitu. Ini kalau dia macam-macam udah pukul aja Ustaz. Gitu. Pukul aja biarin nggak apa-apa. Dilaporin kagak nih? Kagak laporin. Gitu. Kan modelan anak sekarang cubit aja dilapor. Cubit aja dilapor. Kita dicubit sama guru, ngadu ke orang tua ditambahin gitu kan ya. Ditabok lagi kita sama orang tua. Anak sekarang dicubit lapor. Emaknya juga tabiat banget gitu. Anak cengeng makai diladenin gitu. Akhirnya dia lapor Komnas Anak. Udah jelek dah akhirnya nama Ustadz. Ustadz dilaporin ke Komnas Anak gara-gara apa? Gara-gara mukul santri gitu. Ya kalau mukulnya kebangetan sih emang nggak boleh begitu. Cuman kan akhirnya pendidikan kita jadi letoy begini nih. Jadi letoy kan begitu. Akhirnya disuruh jihad udah kagak mau. Maunya menonton TikTok doang kan begitu. Diomongin ini kita lagi mau negakin syariat. Masa joget dulu dah, joget kan gitu. TikTok dulu. Kan ya kita karena rada kesel nih kita lihat sama anak-anak sekarang. Ngikutinnya tren kan gitu. Udah gitu ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu, yang orang lain kagak paham, dia sendiri juga kagak ngerti itu. Bahasanya apa? Morning person gitu. Healing apa? Aman esensinya kagak ada, aman bahasanya doang keren-kerenan kan begitu. Ya nih ya. Jadi ya itu jadi udah gitu sekarang belajar online mulu lagi sekolah lah, udah baru masuk kemarin seminggu udah suruh pulang lagi, sialan banget itu. Kita udah capek sama bocah di rumah kan ya. Udah syukur kita anak-anak masuk, alhamdulillah kan guru-guru jadi punya kerjaan tuh, kantin-kantin yang di sekolah jadi pada hidup kan ya. Disuruh balik lagi. Ya itu sih siapa namanya? Luhut. Luhut Binsar itu, mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Kan dulu Umar galak banget dulu sebelum masuk Islam kan, Umar galak banget emang. Udah galak, gedek dia sama Nabi Muhammad. Tapi dapat hidayah jadi paling belain Islam dia. Ya mudah-mudahan kan ya kita doain aja Luhut sebelum wafat masuk Islam. Wah gitu, ntar pik diganti tuh jadi pesantren tuh. Ya kali kan gitu. Kita mau doain yang baik-baik aja dah.
Mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam kan ya. Jadi buat santri-santri gratis masuk Ancol, man begitu. Ya kali begitu. Wa alam, ketahuilah kata Imam, tanggung sedikit lagi. Annahu yajibu 'alal aba wal ummahat, wajib bagi ibu dan ayah ala sabilil fardil kifayah. Kewajibannya fardu kifayah. Jadi kalau bapak udah ngerjain, ibunya enggak usah. Ibu udah ngerjain, gugur kewajiban bagi ayah. Ta'limu auladihim, wajib bagi emak bapak ngajarin anak-anaknya at-thaharah. Kalau tadi nyuruh ya wajib, ngajarin juga ternyata wajib juga nih. Ya ta'lim, ngajarin anak-anak mereka thaharah, wasolah dan juga sholat, wasairi syara'i, dan semua syariat-syariat yang sifatnya zahir diajarin. Entah mungkin dia yang ngajarin atau dia yang masukin anak-anak ke majelis ta'lim, itu salah satu bentuk mengajarkan. Dan wa mu'natu ta'limihim, biaya kalau emang itu ngajarin butuh biaya, biayanya fi amwalihim, diambil dari harta anaknya. Kalau anaknya punya harta, kan misalnya kita ngurusin anak kita, adik kita nih, orang tua kita udah wafat, tapi anak kita, adik kita punya jatah warisan banyak misalnya, maka biaya sekolahnya, biaya majelis taklim diambil dari duit dia, duit anaknya. Kalau anaknya punya anak, kalau anaknya punya duit, fa in lam yakun lahu mal, kalau enggak punya harta dia, fa fi mali abaihim, diambil dari bapaknya, duit bapaknya. Fa in lam yakun, kalau bapaknya juga enggak punya duit, fa fi mali ummahatihim, dari duit emaknya, dari duit ibunya. Fa in lam yakun, kalaupun enggak punya duit tuh mah bapaknya, fa fi baitil mal, maka duitnya diambil dari baitul mal gitu. Cuman sekarang baitul mal, saya enggak tahu di Indonesia baitul mal ada apa enggak. Yang ada baitul mal wa tamwil itu, dan itu sifatnya swasta. Kalau swasta tuh pergerakannya kurang, apa istilahnya, kurang luas karena tunduk terhadap aturan, apa, ada pembatasan kan ya. Karena dulu baitul mal, modelnya baitul mal tuh yang mimpin khalifah. Kayak sekarang di beberapa negeri kayak Kuwait itu punya Wizaratul Auqaf, Kementerian Wakaf. Kementerian Wakaf itu juga bertindak sebagai baitul mal. Jadi kalau ada fakir miskin, orang mau pergi haji nggak bisa berangkat, udah dapat porsi, nah itu dari baitul mal, Wizaratul Auqaf, Kementerian Wakaf. Kalau kita di sini baitul mal kagak ada. Kementerian Keuangan kagak, Kementerian baitul mal. Kita dapat jalanan pajak kita bayar kan ya. Mobil kita bayar pajaknya, motor kita bayar pajaknya tuh. Itu. Apaan? Sekolah anak kita yang bayar sendiri. Sakit kita bayar sendiri. Emang negara ngasih apa nama kita? Kagak, sekarang kita dimusuhin mulu kan. Kan iya kita. Mau jujur-jujur aja ini gitu. Ini mana bansos ditilap lagi itu. Siapa tuh namanya? Siapa Menteri Sosial tuh? Batubara siapa? Juliari Batubara. Gitu. Juliari Menteri soknya dia, sialnya dia juga tuh menteri itu. Jadi baitul mal, maka diambil dari dari baitul mal. Kalau baitul mal enggak ada, fa in lam yakun, kalau baitul mal enggak ada, fa ala aghniya'il muslimin, maka anak-anak yang mau belajar syariat kagak pada punya duit, mak bapaknya juga miskin, yang bayarin siapa? Orang-orang kaya di antara orang muslim mereka. Itu kata Imam Nawawi gitu. Ini ada cerita nih. Cerita Durratun Nasihin. Kita kan kenal lah kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu kitab hikmah, di dalamnya riwayatnya banyak yang dhaif, banyak yang lemah, bahkan banyak yang palsu. Tapi banyak juga riwayat Durratun Nasihin walaupun lemah, walaupun palsu, hikmahnya mantap begitu. Makanya banyak dipakai sama orang-orang kampung. Jadi banyak riwayat yang lemah bahkan palsu, tapi maksud daripada riwayatnya tuh bagus-bagus. Salah satunya ada riwayat disebutkan dalam Durratun Nasihin bahwa nanti di hari kiamat itu ada 4 orang ribut depan pintu surga. 4 orang ribut depan pintu surga. Pertama ada orang mujahid, orang jihad di jalan Allah.
Yang kedua ada haji mabrur. Yang ketiga orang kaya dermawan. Yang kelima ada ustadz, ada alim, ulama nih. Ini empat-empatnya ribut mau duluan masuk pintu surga. Kata orang mujahid, aneh yang jalanin jihad, aneh yang nolong agama Allah, aneh berhak masuk duluan. Begitu. Kata orang haji, syariat haji itu syariat tertinggi Islam. Kalau nggak ada orang kaya aneh, syariat kagak berdiri. Aneh duluan masuk nih, aneh haji mabrur. Kata orang kaya dermawan, nah lu kalau kagak ada gua kagak ada yang duitin lu. Gitu. Gua duluan masuk surga. Tapi kata ustadz, ya kan ente semua taunya dari aneh kan begitu. Kudunya kan aneh duluan. Ribut tuh, kagak pada yang mau ngalah. Sampai akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril. Ceritanya begitu. Cerita di Duratun Nasin gitu. Cuman saya nggak yakin nih cerita benar, tapi hikmahnya bagus. Hikmahnya bagus. Turun malaikat Jibril. Datang untuk 4 orang. Ini ribut-ribut pada ngapain mas gitu. Gini Bril gitu. Orang Jibril kayak temennya. Kita nih ribut mau siapa-siapa duluan yang masuk surga. Lah emang pada perebutan? Iya, kan kita semua mau merasakan nikmat surga lebih lama dibanding yang lain. Lalu ditanya sama Jibril, ente berhak masuk surga duluan? Betul Jibril, saya berhak. Ente siapa? Saya mujahid, orang yang pergi jihad perang di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah. Saya berhak masuk surga duluan. Jibril nanya, siapa yang ngasih tahu ente kalau orang jihad masuk surga? Guru saya. Guru kamu? Iya, ulama begitu. Nah, kalau yang ngasih tahu ulama kan wajarnya mah ulama dulu yang masuk begitu. Dan ntar dulu, yang jihad kalah nih dia nih, mundur. Mau nomor 2 maju kata Jibril. Ente siapa? Saya haji mabrur. Berhak masuk surga? Berhak. Kan Nabi Muhammad yang bilang, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga langsung. Kan begitu. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Jibril nanya, yang ngasih tahu bahwa itu ente masuk surga siapa? Ya ustadz sih, ulama sih gitu. Nah, kalau yang ngasih tahu ulama kan mestinya ulama duluan yang masuk, kan begitu. Akhirnya nih kalah nih. Ini ulama menang 2-0 nih. Ini haji mabrur kalah, mundur dia. Nomor 3 datang nih orang dermawan, orang kaya dermawan. Ente pantas masuk surga. Pantas Jibril. Kenapa pantas? Saya adalah orang kaya yang harta saya alokasikan semuanya buat syariat, buat meninggikan kalimat Allah, buat bantu orang-orang ngejalanin perintah Allah. Saya yang bantuin. Itu sejadah baru, belum saya meninggal sehari saya udah ngasih sejadah ke masjid. Nah begitu. Terus sejadah baru itu di masjid tuh sejadah saya tuh dari pokoknya saya orang kaya dermawan. Bener ente ibadah, bener. Siapa yang ngasih tahu kalau orang kaya dermawan masuk surga? Ya ustadz sih, gitu. Ulama sih kan, gitu. Ya kalau yang ngasih tahu ulama kan ya wajarnya ustadz dulu yang masuk. Ente mundur dulu belakang. Udah menang, udah kalah nih. Ustadz menang 3-0 kan ya. Ditahan datang nih maju ustadz, ditahan sama Jibril. Ente siapa? Saya ulama Jibril. Saya tiap hari kerjaannya dari masjid ke masjid, majelis ta'lim, ke rumah ngajarin orang-orang syariat Islam, begitu. Pantas masuk surga. Ya kata Nabi sih gitu, begitu. Cuman ulama rada malu-malu dia, rada ini. Kata Nabi sih begitu. Karena dari tadi emang itu 3 orang yang tahu masuk surga dibilangin sama ustadz, sama ulama, ente berhak dah masuk duluan, gitu. Ulama udah balik badan nih ustadz, cuman dia mikir, dia balik lagi Jibril, kayaknya nggak enak nih saya masuk duluan, begitu. Emang kenapa? Gini Bril, gitu, ngobrol sama dia. Dulu itu saya miskin, nggak punya duit, ngaji lekar aja saya nggak mampu bayar uang minyak, dulu namanya uang minyak kan, gitu. Uang minyak aja saya nggak mampu. Mau ngaji di majelis taklim malu kagak punya duit, di masjid kagak punya uang minyak. Untung saya punya tetangga orang kaya. Ngelihat saya susah dikasih duit saya buat belajar. Bukan cuma di masjid, bukan cuma majelis taklim, sampai masuk pesantren saya dibiayain.
Lama saya pesantren, lulus kuliah, diduitin lagi tuh sama saya punya tetangga orang kaya begitu. Saya sih bener yang ngasih tahu mereka masuk surga tuh saya, cuman saya rada malu lah kalau masuk duluan. Mending yang duluan masuk orang kaya duluan dah gitu. Jangan saya mau nomor 2 aja dah, orang kaya dulu masuk duluan, ntar habis itu baru saya. Itu cerita dari kitab Durratun Nasihin. Jadi kita nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun ulama bukan, ustadz bukan, ponakan ustadz juga kagak, anak ustadz juga bukan begitu, tapi kita punya kesempatan bisa masuk surga lebih dulu daripada orang yang punya ilmu agama. Gara-gara apa? Kalau kita punya duit, kita punya harta kita alokasikan untuk kemaslahatan umat. Kan ya? Nah kan kalau pengajian gini kalau kagak duitnya kagak jalan ini kan gitu. Itu air tuh emang kita takbir turun dari langit kan kagak. Itu beli itu makanya ini kalau kagak ada orang kayanya maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seenggaknya kalau kita lihat anak kita nih yang satu orangnya demen banget main tembakan, jadi polisi dah begitu. Yang satu main bola demen banget, dia main bola nggak apa-apa. Kita nggak punya turunan jadi ulama jadi ustadz. Minimal kita punya duit, biayain tuh santri-santri, biayain orang di majelis ta'lim buat belajar agama Islam. Bukan cuman santrinya, ustadznya kan juga kadang-kadang miskin banget. Iya bener nih, ustadz datang masuk ke masjid, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, kan gitu. Jauh dia dari mana buat ngajarin anak-anak, kan gitu. Anak-anak datang bawa minyak cuma 2.000, 5.000, nah itu ganti bensin juga gak dapat. Pulang sendalnya hilang lagi, nah repot banget tuh. Itu saya pernah tuh begitu tuh. Iya jauh-jauh naik motor pulang sendal hilang, ya mana amplop cuma 25.000. Kan ya kita tuh kadang-kadang sering menghormat lebih hargain burung beo daripada ulama. Burung beo cuman bisa ngomong melikum, ngerti kagak burung beo itu. 2 juta kita berani bayar, 2 juta tuh. Ustadz tuh baca kitabnya fasih, baca ayat Al-Qur'annya cakep, 12.000 doang kita bayar. Coba. Jadi kita yang punya duit, biarin dah kita nggak pintar-pintar amat sama agama. Yang penting kita bikin orang pintar agama, maka kita punya duit. Kan gitu kita sekolahin. Ya nggak usah banyak-banyak. Ada tetangga nggak bisa ngaji. Kenapa nggak bisa ngaji? Nggak punya ikro, beliin ikronya. Kan cuma sebatas ikro kan gitu. Anak kesian kagak bisa ngaji, kenapa? Dia malu katanya kagak punya peci, beliin pecinya. Jadi kagak usah yang gede-gede aja, nggak usah yang gede-gede dulu, yang kecil-kecil aja dulu. Beliin ikro, beliin peci, beliin kain, beliin sejadah, beli baju koko yang kecil-kecil tuh buat bocah-bocah kan ya. Bocah tuh kan kalau dibeliin baju baru buat ngaji, jadi ngaji semangat kan gitu. Dapat baju baru nih. Akhirnya dia pakai baju baru, semangat dia ngaji. Gara-gara siapa? Gara-gara orang kaya ngasih baju baru gitu. Jadi kita nih punya kewajiban ngajarin anak kita dan ngebiayain anak kita. Tapi kalau kita nggak punya duit, baitul mal. Kalau baitul mal nggak ada, kata Imam Nawawi, itu kewajiban orang-orang kaya di antara umat muslim kita. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, tapi sebelum tutup ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan pada Ustadz Jarkasih yang telah memberikan materi kita pada pagi hari ini dan sangat bermanfaat terutama bagi kita orang tua yang sudah punya putra putri. Jadi kita bisa tahu kapan balik putra dan putri kita. Kami buka pertanyaan mungkin dari bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya. Silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Ini paham semua Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan dari netizen nih Ustaz. Dari netizen. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau ada orang laki atau laki-laki yang buang air kecil sambil berdiri, padahal dia sudah dikasih tahu buang air kecil itu harus jongkok. Gimana hukumnya Ustaz?
Iya, buang air kecil berdiri itu bukan keharaman, bukan kemaksiatan, tapi adabnya seorang muslim kalau buang air itu duduk, jongkok begitu. Ya, adabnya begitu. Tapi kalau berdiri dosa apa enggak? Enggak dosa. Karena dosa itu kan maksiat, dan hukum apa? Kencing berdiri, buang air berdiri itu bukan kemaksiatan, tapi tidak punya adab saja. Sunnahnya duduk. Emang kenapa enggak dibilang haram, Ustaz? Tidak kita haramkan karena satu waktu kita dapat riwayat Nabi Muhammad juga pernah buang air dalam keadaan berdiri. Maka perintah Nabi Muhammad atau contoh yang Nabi Muhammad bahwa beliau pernah pernah buang air dalam keadaan duduk, itu menjadi sela bahwa perintah ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi pun pernah melakukan buang air dalam keadaan berdiri. Persis seperti larangan minum berdiri. Minum berdiri dilarang oleh Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, tapi Nabi Muhammad dalam haji wada diriwayatkan oleh sahabat siapa, Sayyidina Ibnu Abbas atau Sayyidina Anas, saya lupa, saqaitu ma'az zamzam li Rasulillah fasyaribahu qa'imah. Saya tuangin air zam-zam buat Nabi Muhammad minum berdiri. Makanya ulama bilang minum berdiri hukumnya sunnah. Larangan Nabi Muhammad sebelumnya itu dihukumi sebagai kemakruhan gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak mungkin melakukan yang haram. Kalau kita bilang kencing berdiri, minum berdiri haram, Nabi Muhammad melakukan keharaman. Wah, nggak boleh kita bilang gitu. Dosa itu. Maka kita alihkan itu hukumnya menjadi sebuah kesunahan. Jadi kalau secara syariat hukumnya sunnah. Cuman kan kalau dari segi kesehatan, dari segi adab tentu jauh lebih baik buang air dalam keadaan tidak berdiri. Kan begitu. Kalau dari sisi kesehatan hikmahnya begitu. Tapi kalau dari sisi syariat apakah berdosa atau tidak? Ya enggak begitu. Karena hukumnya bukan kewajiban. Oke? Ada lagi? Udah. Satu lagi, Ustaz. Ini dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat sudah balik dulu saya masih banyak main-main, sehingga banyak kewajiban ibadah yang ditinggalkan. Bagaimana cara membayar atau mengganti ibadah-ibadah yang ditinggalkan itu? Terima kasih. Maksudnya sholat. Makanya ibadah ini puasa apa sholat ini? Kurang tahu juga nih, Ustadz. Kalau ibadahnya sholat, kita baru nyadar sekarang, maka wajib diqodho. Tahun kapan tuh ninggalin sholat? Dulu Ustaz lagi badung-badungnya. Berapa tahun? Ada kali 2 tahun mah begitu. 2 tahun kagak sholat, qodho sekarang. Qodho 2 tahun, 2 tahun qodho gitu. Kalau sholat ya, qodho sholat 2 tahun gimana Ustaz? Yang namanya qodho sholat itu tidak terikat dengan waktu. Artinya kalaupun dikerjakan di waktu terlarang, yang namanya qodho sholat mah boleh. Jadi habis subuh sholat subuh lagi buat subuh yang kemarin. Kan ulama menyarankan kalau kewajiban kodonya banyak, ya dibikin aja setiap habis sholat fardu dia sholat lagi buat kodok yang lain. Berapa lama itu dikerjain? Sebanyak dia ninggalin. Dulu ninggalinnya 2 tahun. Ya 2 tahun aja begitu. Habis sholat lagi, habis sholat lagi. Sebenarnya kalau kita kumpulin 2 tahun dalam 2 hari kan juga bisa. Sabtu Minggu kosong kita qodho aja tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib gitu. Nggak apa-apa kalau nggak capek emang kan begitu. Kan ya itu seharian begitu jadi wali abis itu tuh kan. Nggak apa-apa kan gitu. Zuhur, asar, mau dirapel nih bulan 1 tahun sekian gua nggak hari ini gua mau qodho zuhur, asar terus begitu. Pas lagi qodho mertuanya main ke rumahnya. Wah, dia lihat mantunya. Wah, mantu gue sholat rajin banget gitu. Ini mertua udah sore gue mau pulang dah gitu. Gue udah senang gue ketemu cucu, dia mau pulang. Pas dia mau pulang lihat mantunya, wah masih sholat nih. Mantu gue wali bener nih begitu. Dari pagi sholat gak beres-beres gitu. Dibisikin sama anaknya, tuh qodho 2 tahun kemarin itu dia qodho. Oh pantas. Jadi mau qodho 1 hari full begitu silahkan.
Tapi yang paling bagus, paling enak, enggak ngelalain kewajiban yang lain kan, habis sholat lagi, habis sholat lagi, kan begitu tuh bagus tuh. Qadha tuh hukumnya wajib. Kalau itu puasa, ya maka kan kalau 2 tahun dia gagal puasa ya cuman 30 kali 2, 60 hari. Bagaimana ya qadha kayak biasa puasa aja. Cuman karena itu sudah kelewat bertahun-tahun, maka selain 30 hari dia puasa karena 2 tahun, dia juga wajib bayar fidyah. Fidyahnya itu karena menunda sampai masuk tahun-tahun berikutnya. Jadi kewajiban utamanya puasa, qadha puasanya. Fidyahnya itu sebagai denda karena dia menunda kewajiban puasa sampai masuk puasa selanjutnya. Oke? Saya kira cukup, udah ya? Cukup. Baik, Assalamualaikum cukup warahmatullahi wabarakatuh. karena waktu sudah agak siang. Sebelum kita tutup, sekali lagi kami menginformasikan kepada jamaah dalam rangka persiapan Ramadan, pengurus masjid sedang melakukan perluasan tempat wudhu atau renovasi tempat wudhu. Kemudian juga akan ada pembelian karpet baru ya, untuk mengganti karpet kita yang sudah agak tipis ini untuk sholat tarawih. Kemudian juga rencana ada pemasangan kipas angin dan AC. Jadi kami mohon kepada jamaah muslimin dan muslimat yang ingin berpartisipasi mendonasikan infaknya bisa menghubungi pengurus masjid Jami Taufikur Rahman. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah masuk dari hamba Allah untuk donasi kegiatan kita, yaitu infak sebesar 300.000 rupiah dari Bapak Takrim ini ya. Kemudian yang kedua dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Kami mengucapkan ajarokallahu fima atoita wa barokallahu fima abqaita wa ja'alalaka tahuron, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda dan memberikan keberkahan atas harta yang dimilikinya. Baik, mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini, dan kami informasikan bahwa di sebelah kiri dan kanan, di selasar kiri dan kanan disediakan sarapan pagi. Jadi nanti bapak-bapak atau ibu jangan pulang dulu, silakan mengambil sarapan pagi di selasar kiri dan kanan. Kami mohon pada Pak Ustadz untuk memimpin doa menutup acara pada pagi hari ini. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan fid din ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.